Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Muna Askia dari kelas 5C. Video ini dibuat untuk memenuhi mata kuliah kurikulum pendidikan Islam di madrasah dengan dosen pengampu Yandri Ramdhano, SPD, MED. Baiklah, topik pembahasan kita hari ini berjudul kurban. Materi ini merupakan materi pembelajaran fikih yang ditujukan untuk kelas 7 SMP atau MTS. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, semua umat Islam yang tidak melaksanakan haji merayakan Hari Raya Idul Adha. Pada hari itu, umat Islam sangat disunahkan untuk berkurban, di mana mereka menyembelih hewan kurban untuk kemudian dibagi-bagikan kepada seluruh umat Islam di suatu daerah. Kurban berasal dari bahasa Arab, kurban yang berarti dekat. Kurban dalam istilah juga disebut dengan al-udiyah dan ad-dahiyah yang berarti binatang sembelihan seperti unta, sapi, dan kambing yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik sebagai bentuk takarrub atau mendekatkan diri kepada Allah. Adapun dalil perintah untuk melaksanakan kurban adalah dari Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensyariatkan kurban dengan firman-Nya. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus. Quran Surah Al-Kautsar ayat 1-3. Baiklah, selanjutnya hukum melaksanakan ibadah kurban. Nah, jadi dalam melaksanakan ibadah kurban itu hukumnya sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bagi orang yang mampu melaksanakannya lalu ia meninggalkan hal itu, maka ia dihukumi makruh. Selanjutnya, jenis-jenis hewan kurban. Ada 4 jenis hewan kurban. Yang pertama itu ada sapi, unta, kambing, dan juga domba. Nah, setelah diketahui apa saja jenis-jenis hewan kurban, selanjutnya yang akan dibahas adalah batas minimal umur hewan kurban. Nah, jadi hewan-hewan yang telah disebutkan tadi memiliki batas umur boleh dikurbankan. Yang pertama itu adalah sapi. Nah, sapi ini boleh dikurbankan jika telah berusia 2 tahun dan telah masuk tahun ketiga. Kemudian yang kedua ada unta, yang bisa dikurbankan itu minimal berusia 5 tahun dan telah masuk tahun ke-6. Kemudian ada kambing. Untuk kambing, minimal usia yang boleh dikurbankan adalah berusia 1 tahun dan telah masuk tahun kedua. Dan yang terakhir itu domba. Untuk domba itu sendiri minimal harus berusia 1 tahun atau minimal berusia 6 bulan bagi yang sulit mendapatkan domba berusia 1 tahun. Dalam melaksanakan kurban, terdapat beberapa adab yang harus diikuti. Berikut ini adalah beberapa adab berkurban dalam Islam. Yang pertama itu adalah niat. Setiap amal bergantung pada niatnya, begitu pula dalam berkurban. Niat dalam hati bahwa kurban yang dilakukan adalah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak memotong kuku dan rambut. Orang yang berkurban hendaklah tidak memotong kuku dan rambut ketika bulan Zulhijjah telah tiba. Larangan tersebut berlaku untuk memotong dengan cara apapun dan untuk bagian kuku dan rambut manapun. Artinya, mencakup larangan mencukur gundul atau mencukur sebagian saja, atau sekedar mencabutnya, baik rambut itu tumbuh di kepala, kumis, sekitar kemaluan, maupun di ketiak. Dan yang ketiga, berkurban dengan hewan yang diperbolehkan. Tidak dibenarkan berkurban dengan hewan selain hewan ternak yang diperbolehkan, seperti sapi, kambing, domba, dan sebagainya. Yang keempat, menggunakan pisau yang tajam.
Gunakan pisau yang tajam ketika melakukan sembelihan agar hewan kurban tidak terlalu lama merasakan sakit. Menggunakan pisau yang tumpul justru akan menjadi salah satu perbuatan zalim pada binatang. Yang kelima, menghadap kiblat. Penyembelihan harus dilaksanakan dengan menghadap kiblat. Hewan diletakkan dengan menghadap ke arah kiblat sebagai bentuk ketakwaan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir adalah tidak menyembelih hingga lehernya terputus. Penyembelihan harus dilakukan dengan hati-hati. Hewan yang disembelih juga tidak boleh dipotong hingga lehernya terputus, kecuali jika orang yang menyembelih tidak sengaja melakukannya, maka hal ini dapat ditoleransi. Dalam pelaksanaan ibadah kurban juga memiliki hikmah tersendiri yang bisa kita petik sebagai seorang muslim. Berikut beberapa hikmah dalam berkurban. Yang pertama, mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Hikmah dalam berkurban yang pertama adalah untuk mengenang ketaatan Nabi Ibrahim. Ibadah berkurban selalu mengingatkan kita kepada kisah Nabi Ibrahim dan putranya Nabi Ismail. Dengan melaksanakan ibadah kurban ini, kita bisa mengenang sekaligus mengingat bagaimana luar biasanya ketaatan yang dimiliki Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, meraih ketaatan hikmah dalam berkurban. Yang kedua adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita. Melakukan kurban merupakan salah satu cara kita sebagai umat Islam dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sebagai syiar Islam. Hikmah dalam berkurban yang ketiga yaitu sebagai usaha kita dalam melakukan syiar Islam. Melaksanakan ibadah kurban juga sebagai bentuk kepatuhan kita terhadap ajaran Rasulullah SAW dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, lebih baik dibandingkan sedekah senilai hewan kurban. Hikmah dalam berkurban yang berikutnya yaitu bahwa ibadah kurban lebih baik dibandingkan sedekah dengan uang senilai hewan kurban. 5. Bentuk ketaatan hikmah dalam berkurban yang selanjutnya yaitu sebagai tanda keislaman dan bentuk ketaatan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi muslim yang hidup mampu, maka kurban adalah ibadah yang wajib dilakukan. Dan yang keenam, membahagiakan kaum duafa. Hikmah dalam berkurban yang terakhir yaitu untuk berbagi sekaligus mampu membahagiakan saudara kita, kaum duafa. Agama Islam mengajarkan untuk selalu berbagi kepada sesama, apalagi dengan orang-orang yang membutuhkan. Kesimpulan dari pembahasan saya hari ini, saya ingin menutup topik sederhana ini dengan sebuah amanah penting. Hendaklah orang yang berkurban melakukan kurban karena Allah semata. Jadi niatnya harus ikhlas lillahi ta'ala yang lahir dari ketakwaan yang mendalam dalam dada kita. Bukan berkurban karena ria agar dipuji sebagai orang kaya, orang dermawan, atau politisi yang peduli rakyat dan sebagainya. Sesungguhnya hanya yang sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah takwa kita, bukan daging dan darah kurban kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan daripada kamulah yang mencapainya. Quran Surah Al-Hajj ayat 30. Materi ini saya ambil dari buku pembelajaran fikih madrasah kelas 7 semester 2. Demikian topik pembahasan kita pada hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.